kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari yang cerah. Nah adik-adik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, adik-adik boleh ajak mama papa dan kakak adik yang ada. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan boleh adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita sama-sama akan membaca Alkitab lalu merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Oke? Sudah? Baik adik-adik, kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Boleh lipat tangannya, tutup matanya di posisi yang baik. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami puji dan kami sembah, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat perenungan kami secara virtual. Tuhan yang pimpin dan sertai, kiranya firman hari ini boleh jadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, amin. Baik adik-adik, Kak Teta minta adik-adik buka Alkitabnya dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16. Sudah? Oke, di Lukas 5 ayat 12 sampai 16 Kak Teta akan bacain untuk kita semua di bawah perikop Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Ketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, Kak akan merenungkan sedikit dari firman Tuhan. Tapi sebelum pada itu Kak mau tanya, di sini siapa yang punya jagoan atau superhero? Ayo siapa? Siapa yang suka Batman? Siapa yang suka Superman? Atau siapa yang suka Spider-Man? Iya, mungkin banyak adik-adik yang suka karena mereka tuh punya kekuatan yang hebat, punya hal yang hebat untuk bisa nolong orang banyak. Betul adik-adik? Nah, Kata juga mau ingat ini buat adik-adik. Ada satu kekuasaan, ada satu kekuatan yang sangat besar yang mampu mengalahkan itu semua. Dia mampu membuat hal apapun, dia mampu mengalahkan hal apapun. Bahkan ia rela mati di kayu salib untuk menebus adik-adik. Ayo, siapa yang tahu? Iya adik-adik, betul. Tuhan Yesus. Dia adalah seorang sosok yang hebat, sosok yang sangat luar biasa. Bahkan ya adik-adik, tadi ketika kita baca firman Tuhan hari ini, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Orang yang sakit kusta tuh apa sih Kak Teta? Jadi pada zaman dahulu, kalau misalnya ada orang yang sakit kusta, dia tuh bakalan gak ditemenin sama orang-orang sekitarnya. Dia bahkan kalau sekarang nih, dia akan disuruh tinggal di hutan yang jauh supaya penyakit itu tidak menular ke siapapun yang ada di sekitarnya. Jadi dia gak ditemenin, udah dijelek-jelekin, pokoknya yang jelek-jelek ke orang yang sakit ini deh teman-teman. Tapi Tuhan Yesus enggak. Tuhan Yesus bahkan membantu orang tersebut untuk sembuh. Dan orang tersebut Tuhan Yesus tidak minta dikasih tahu ke semua orang banyak bahwa Tuhan Yesus yang sembuhin orang ini. Tapi Tuhan Yesus kasih tahu kalau misalnya dia memberikan korban persembahan seperti yang Musa kasih. Dan Tuhan Yesus ketika pada zaman itu, dia makin banyak orang yang pengen disembuhin sama dia dan pengen berguru sama Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menaikkan dirinya sendiri. Tuhan Yesus selalu menyendiri dan Tuhan Yesus selalu berdoa. Dan setiap hal apapun yang Tuhan Yesus lakukan, aktivitas apapun yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus selalu berdoa. Bahkan pada waktu saat ia ingin diculik, dia berdoa terlebih dahulu. Nah, kita perlu ingat, adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang yang sangat luar biasa. Dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan ya adik-adik, tadi ketika kita baca firman Tuhan hari ini, dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta. Nah, kita
belajar dari karakter Tuhan Yesus ini, bahwa Dia, Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat besar, yang punya kekuatan yang sangat besar aja, setiap hari, setiap saat, pada saat mau melakukan aktivitas apapun, Tuhan Yesus selalu bersekutu. Tuhan Yesus selalu berdoa. Begitupun kita diajarkan untuk selalu berdoa, meminta pertolongan sama Tuhan, supaya setiap apapun yang kita lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh jadi berkat buat kita semua. Buat siapapun yang adik-adik coba untuk bantu berkati. Seperti itu ya adik-adik ya. Oke, kiranya firman Tuhan hari ini boleh adik-adik dengar, boleh adik-adik pikirkan, renungkan, dan sangat bagus sekali kalau adik-adik boleh lakuin di kegiatan setiap harinya. Kita adik-adik, oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup lagi dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mengucap syukur untuk perenungan pada hari ini. Tuhan pimpin sertai, kiranya boleh membuat hati kami menjadi karakter seperti Tuhan Yesus, yang mau terus dekat dengan Tuhan, yang mau terus berdoa, yang mau terus meminta pertolongan kepada Tuhan setiap melakukan hal apapun. Mau merendahkan hati kami, tidak meninggikan hati kami, karena kami tahu Tuhan yang bekerja akan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati adik-adik, mama papa, dan kakak-kakak sekalian dalam setiap kerja layan dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Terima kasih adik-adik atas perenungan pada hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas.